wanita yang kalian takut pembangkangannya keluar dari jalan yang lurus, fa'idhuhunna, maka nasihati mereka. Kalau sudah nasihati, wahjuruhunna, nasihat tidak mempan, maka boikotlah di tempat tidur. Tidak mempan lagi, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak memberi bekas. Kalau mereka taat, maka jangan cari gara-gara lain lagi. Sudah taat, selesai, kembali lagi dengan seperti semula. Hati-hatilah, innallaha kana 'aliyan kabira, sungguhnya Allah Maha tinggi dan Allah Maha besar. Jangan sampai kalau istri sudah baik, kalian zalim terhadap istri. Intinya, ini 3 metode yang Allah ajarkan kepada kita. Yang pertama, kalau ada istri bermasalah, fa'idhuhunna, nasihati. Seperti tadi Nabi SAW, ya Hafsah, ittaqillah. Wahai Hafsah, bertakwalah kepada Allah. Nabi datang ke Hafsah, nasihati Hafsah. Ya. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu kepada Sofia, Nabi sebut tentang Sofia, maka Aisyah berkata, "Innaha hasbuki min Sofia, innaha qasirah." Cukuplah engkau ya Rasulullah daripada Sofia. Sofia pendek. Kesalahan. Aisyah cerita sama kita, Aisyah pernah ngomong demikian, maka Nabi marah, Nabi nasihati. Kata Nabi SAW, "Laqad qulti kalimatan law muzijat mima'il bahr lamazajathu." Wahai Aisyah, sungguh kau telah mengucapkan satu kalimat yang sangat kotor, kalau dicampur dengan lautan akan merubah lautan tersebut. Ya, karena tatkala terjadi kecemburuan, Aisyah sudah bablas sehingga menggibahi siapa? Sofia. Maka saat itu Rasulullah harus menegur. Maka nasihat itu penting. Rasulullah menasihati. Nah, kita kalau istri kita punya salah, sama kalau suami salah, maka istri nasihati suami, suami nasihati istri. Tapi ada adab-adab yang harus kita perhatikan tatkala kita menasihati. Yang pertama, ingat, kita nasihati istri kita supaya dia menjadi baik. Bukan kita dalam rangka membuat sakit hati dia. Bukan kita dalam rangka membalaskan dendam kita, ya. Tapi kita ingin dia baik, maka tatkala niat kita agar dia baik, kita nasihati dengan baik. Karena kita menasihati dia menjalankan perintah Allah, fa'idhuhunna, berilah nasihat kepada mereka. Ingat, semua perbuatan yang kita lakukan karena Allah berkah insyaallah. Jadi waktu antum menasihati istri, niat karena Allah, saya nasihati dia karena Allah, perintah Allah, Allah yang suruh. Bukan kita ingin ngabisi dia, kamu yang salah, kamu gini-gini nih, 1 A B C D sampai Z kita sebutin semuanya. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita agar dia berubah menjadi baik. Oleh karenanya kalau kita ingin dia baik, jangan nasihati dia di depan umum. Jangan nasihati di depan teman-temannya. Ya, karena kalau kita marah di depan teman-temannya, dia sangat hancur hatinya. Selama ini suaminya yang dia bangga-banggakan, ternyata ngomeli dia di depan teman-temannya. Bayangkan kalau suami istri ribut di hadapan banyak orang. Ya, saya pernah lihat sendiri, suami istri ribut, kemudian dia lempar istrinya pakai aqua, Masya Allah. Bagaimana kalau istrinya tangkap kemudian dibalas, kan bahaya. Tapi itu perkara yang memalukan, semua orang lihat. Ya, jangan gitu. Kita ini mau istri kita mau baik. Ya. Kita bukan mau ribut, mau perang, enggak. Kita ingin istri kita baik. Maka kita nasihati dengan cara yang lembut. Terus berusaha kita tidak nasihati tatkala sedang marah. Karena kalau kita sedang marah, susah kita menyusun kata-kata, tujuan kita bisa hilang. Kita akhirnya dikuasai oleh setan, inginnya kita hanya sekedar melampiaskan. Tunggu, tenang dulu. Tenang, dia ngomel-ngomel, kita ngomel-ngomel, tenang dulu, sudah pikiran dingin, baru kita ngobrol sama dia. Sampaikan kepada dia dengan nasihat yang baik. Kemudian jangan kita ribut sama istri kita di hadapan anak-anak. Kasihan anak-anak, anak punya hak ya untuk tidak melihat kedua orang tuanya bertengkar. Anak-anak membanggakan bapaknya, lihat papa saya, lihat mama saya. Ternyata dia lihat papanya ngamuk-ngamuk sama mamanya. Maka bagaimana hatinya tidak hancur? Kita merusak psikologi anak-anak kita. Demikian juga dia bangga sama papanya. Tahu-tahu dia lihat ibunya pegang kera bapaknya begini. Masya Allah. Dan itu terjadi. Sampai ada kasus saya hadapi, seorang wanita, ya, dia kurang ajar sama suaminya. Ternyata setelah diselidiki, ibunya juga dulu begitu. Dia terbiasa melihat ibunya kasar sama bapaknya, sehingga dia kasar sama suaminya sebagai suatu hal yang biasa. Kenapa? Dia pelajari akhlak dari ibunya. Maka kita kalau lagi marah, jangan di depan anak-anak. Usahakan anak tetap bangga sama kita, sama bapaknya, sama ibunya. Maka jangan kemudian kita ribut-ribut di hadapan anak kita. Jadi nasihati dengan cara yang baik. Tujuan kita agar dia menjadi baik. Maka pilih kata-kata yang baik. Tatkala sedang tenang, kalau perlu kita belikan hadiah. Terus kita belikan emas, mami. Kemarin mami itu salah. Sini jarinya. Masya Allah. Insya Allah dia dengar ya. Kalau belum dengar lagi, mami kemarin salah. Kalau ya kita berusaha cari hati apa. Sudahlah. Kalau istri kita baik kan kita yang bahagia. Ya, kita ini
Saya sampai ada beberapa orang ribut datang ke rumah, bolak-balik. Saya bilang, kamu ini kalian berdua ini, niatnya mau hidup tenang apa mau hidup ribut? Ini hidup masih panjang, ente tiap hari begini menderita. Saya udah pikir gimana caranya supaya bisa baik. Mau menang-menangan, dia yang salah. Sampai kapan mau begitu? Istri harus ngaku salah, suami harus ngaku salah. Istrinya bilang suamiku yang salah, suaminya bilang istriku yang salah. Masa ribut. Ente ini bukan solusi. Terus kalau istri salah terus kenapa? Kalau suami salah terus kenapa? Apakah selesai masalah? Enggak juga. Dendam. Mulai cari-cari masalah yang lalu dan yang lainnya. Kita ingin istri kita jadi lebih baik, ingin suami kita lebih baik, maka diskusi dengan cara yang baik, nasihat dengan cara yang baik. Kata Allah, wahjuruhun. Kalau ternyata istri tidak baik juga, maka boikot. Fil madhaji, boikot di tempat tidur. Caranya bagaimana? Kata para ulama, kalau istrinya lagi tidur sama suaminya, istrinya menghadap ke utara, suaminya menghadap ke barat. Jangan lihat dia. Kalau istrinya kepalanya di utara, suaminya pantatnya yang di utara. Seperti itu. Jadi diboikot. Istrinya sudah rapi-rapi berhias, datang melayani suaminya, suaminya cuek. Itu buat istri sakit hati. Berharap agar dia sadar. Tetapi terus terang metode ini di zaman sekarang tidak bermanfaat. Ya, apalagi kalau seorang suami istrinya cuma satu ya. Dia gitu kan istrinya cuek aja. Emang gue pikirin. Akhirnya dia yang gelisah. Akhirnya dia yang diboikot sama istrinya. Tapi itu metode bermanfaat kalau seorang berpoligami. Pasti istrinya berubah. Tapi intinya, boikot berbagai macam metode. Di antaranya metodenya seperti demikian. Di antaranya tidak diajak ngomong, tidak dia dicuekin. Kalau salam tidak dijawab, ya boleh. Suami memboikot apa? Istrinya. Ingat, sekali lagi kalau ingin berkah, niatkan karena apa? Allah. Kita bukan dendam, kita ingin istri kita lebih baik. Adapun kita ingin dia sakit hati, sebagaimana seorang istri ingin suaminya sakit hati. Saya kemarin ditanya, Ustadz, istri saya kalau marah, dia masuk di rumah, putar musik keras-keras, bikin saya jengkel. Dia tahu saya gak suka musik. Dia bikin suaminya apa? Jengkel. Subhanallah. Dia ingin suaminya menderita. Dia lakukan sesuatu yang dibenci oleh suaminya. Apakah itu rumah tangga yang baik? Kita memboikot bukan untuk menyakitkan. Ya. Suaminya jengkel juga depan istrinya, telepon cewek-ceweknya. Gimana lu? Biar istrinya sakit. Ya kita mau hidup rumah tangga bukan begitu. Kau ingin membuat istrimu mati atau ingin istrimu baik? Ya, maka jangan. Sebagian orang tatkala sudah emosi dia ingin istrinya sakit hati. Jangan. Kita ingin istri kita. Ini istri kita ini ibunya anak-anak. Kalau kita sakit dia yang rawat. Subhanallah. Ya, kalau kita lagi susah dia yang nemani. Ingat kebaikan-kebaikannya. Ya, jangan tatkala emosi saat kemudian kita seakan-akan keburukannya melupakan segala kebaikannya selama ini. Laki-laki jangan sampai seperti itu. Ya. Kalau antum laki-laki jangan sampai seperti itu. Ingat, begitu antum lagi emosi, ingat kebaikan-kebaikan. Saya demam yang kompres istri saya. Ya. Saya sakit yang pijit apa istri saya. Ya. Dan yang lain-lainnya. Ibunya anak-anak, susahnya. Sehingga saya hanya taruh benih, dia yang mengandung, dia yang susah, dan seterusnya. Ini metode kedua, boikot kalau berhasil lakukan. Yang ketiga, mukul. Mukul tapi kata Nabi, darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menimbulkan apa? Bekas. Bukan pukulan tampar sehingga ada cap di sebelah kanan, ada cap sebelah kiri, terkadang cap di jidat, enggak lagi. Kemudian kita pukul kayak kita mau berkelahi, wah. Jangan. Ini istri wanita penuh ya, mudah retak ya. Perasaannya sangat baper ya. Jangan kita pukul. Kalau pukul yang wajar, bagian anggota tubuhnya yang tidak menimbulkan sakit, jangan pukul di tulang rusuknya ya. Jangan di pantatnya misalnya, oke lah, di pahanya oke lah ya. Nah, kalau bisa cukup hanya dengan menekan sudah cukup. Nah, saya ingin sampaikan ini pembahasan kita yang terakhir. Nabi SAW pernah menegur Aisyah dengan menekan yang agak sakit. Dan ini perkara yang paling, teguran yang paling keras yang pernah Rasulullah lakukan. Rasulullah tidak pernah mukul. Rasulullah SAW tidak pernah mukul seorang wanita pun. Tapi Rasulullah SAW hanya menekan Aisyah karena kesalahannya menurut Nabi agak berat. Yang ceritakan Aisyah sendiri. Saya bacakan kisahnya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ala uhaddithukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anni, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang kisahku dan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah kami berdua. Qulna bala, kata para sahabat atau para tabi'in, tentu sampaikanlah kepada kami kisah kalian berdua.
Aisyah berkata, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Lamma kanat lailati allati kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha indi inqalaba fa wada'a na'laihi inda rijlaihi wa wada'a rida'ahu wa basata tarfa izarihi ala firasyi. Tatkala suatu hari Nabi lagi nginap di rumahku, yaitu aku jatah nginapku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat tidur, kemudian dia pun pulang ke rumah, dia pergi ke tempat tidur, kemudian dia melepaskan kedua sendalnya dan dia letakkan di sisi kedua kakinya, itu di bagian bawah tempat tidur. Wa wada'a rida'ahu, maka dia lepaskan selendangnya, wa basata tarfa izarihi, kemudian Nabi melebarkan sarungnya untuk dijadikan spray ala firashihi, diletakkan di atas tempat tidurnya. Falam yalbas illa raithama dhanna anni qad raqadtu, maka aku pun tidur di samping Nabi, Nabi juga tidur. Tidak lama kemudian Nabi menyangka aku sudah tidur, padahal Aisyah belum tidur. Nabi tidak tahu ilmu gaib. Nabi enggak tahu kalau Aisyah belum tidur. Kata Aisyah, Nabi menyangka aku sudah tidur. Tiba-tiba apa yang Nabi lakukan? Tsumman taqala rawaidan wa akhadha rida'ahu rawaidan. Tiba-tiba Nabi lepaskan dirinya dari Aisyah pelan-pelan. Kemudian Nabi ambil selendangnya pelan-pelan. Mencurigakan. Ngapain pelan-pelan semua? Bayangkan, ini semua yang dilakukan oleh Nabi sangat mencurigakan. Dan Aisyah selalu curiga, jangan-jangan dia pergi ke istri yang lain. Karena dalam hadis yang lain, Aisyah malam-malam, Aisyah bangun, dia cari suaminya. Kemana suamiku? Ternyata Nabi lagi apa? Sujud. Waduh. Kata Aisyah, saya kira dia pergi ke istri yang lain. Padahal lagi apa? Sujud salat. Intinya, kali ini gerakan Nabi sangat mencurigakan. Bayangkan, tidur, tiba-tiba mungkin Aisyah di tangannya, Nabi lepas pelan-pelan. Kemudian Nabi bangun pelan-pelan. Nabi ambil selendangnya pelan-pelan. Kemudian Nabi buka pintu pelan-pelan. Kemudian Nabi tutup pelan-pelan. Semuanya mencurigakan, bayangkan. Kemudian Nabi pergi. Waduh. Aisyah belum tidur. Kata Aisyah, waja'altu dir'i fi ra'si, saya segera ambil jilbabku, saya taruh di atas kepalaku, wa khtamartu, saya pakai cadarku, wa taqanna'tu izari wa talaqtu fi ithrihi. Fi athari, kemudian saya pun pakai baju, saya ikut Nabi kemana? Ternyata Nabi kemana? Bukan ke rumah istrinya, ke kuburan Baqi. Nabi kemana? Faja'al Baqi, Nabi datang kepada kuburan Baqi. Farafa yadayhi thalatha marrat, Nabi berdoa 3 kali, berdoa untuk kuburan Baqi. Kemudian Nabi turunkan, angkat lagi kedua tangan berdoa, turunkan, angkat lagi kedua tangan berdoa. Wa atalal qiyam, dan Nabi lama berdiri di kuburan Baqi. Tsumman harafa, kemudian Nabi balik. Fan haraftu, aku lihat Nabi balik, aku segera balik. Fa asra'a, Nabi jalan cepat, aku juga cepat. Waharwala, Nabi berlari-lari kecil, aku pun berlari-lari kecil. Akhirnya, sewaktu aku pun segera mendahului Nabi. Pada khaltu, aku langsung masuk ke rumah, langsung saya lepas semua, langsung saya tidur. Tiba-tiba Nabi masuk. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi berkata, Malaki ya Aisyah, Hasyan Rabiyah, ada apa engkau wahai Aisyah? Kenapa napasmu terengah-engah? Kata Aisyah, la syai' ya Rasulullah. Enggak ada apa-apa ya Rasulullah. Rasulullah tidak tahu ilmu gaib. Rasulullah berkata, la tukhbiruni aw la yukhbirunni al-latiful khabir. Kabarkanlah kepadaku ada apa wahai Aisyah. Kalau kau tidak mau kabarkan, Allah yang kabarkan kepadaku. Akhirnya harus ngaku. Pasti ketahuan. Akhirnya Aisyah berkata, fa akhbartuhul khabar, aku pun cerita begini. Nabi kaget. Fa anta sawadul ladzi ra'aitu amami, kau tadi yang bayangan hitam depan saya. Ini kan bahaya, kirain orang penjahat, apalagi musim perang. Atau ada yang mau tikam Nabi, Nabi cepat, dia juga cepat, tapi ternyata istrinya. Nabi tidak tahu kalau itu Aisyah. Maka Nabi, ini yang jadi patokan. Naam. Falahadani lahdatan fi sadri wa auja'ani. Ya, maka fi sadri auja'atni, maka Nabi pun menempelkan badannya ke dada Aisyah dan membuat Aisyah sakit. Ini satu-satunya sikap keras Nabi kepada siapa? Aisyah. Dia tidak pukul, cuma ditekan karena kesalahannya parah. Perempuan keluar di tengah malam, ya. Ini semua karena kecemburuan, ya. Khawatir musuh, kalau Nabi serang apa bisa ada yang panah dan macam-macam, maka Nabi menekan dada Aisyah dengan keras. Kemudian Nabi berkata, kata Aisyah, kata Nabi, "Adzananti an yahifallahu alayki wa rasuluhu." Wahai Aisyah, kau sangka suamimu akan berbuat zalim kepadamu? Ya.
Kemudian Aisyah berkata, "Mahma yaktumin nas faqad alimahullah." Betapapun orang berusaha menyembunyikan, pasti Allah Maha tahu. Maka saatnya Nabi jelaskan. Naam, sungguhnya tadi Jibril datang kepadaku tatkala kau lihat aku tadi pergi pelan-pelan. Walam yakun yadkhulu alayki, walam yakun yadkhul alayki wa qad wada'ti thiyabaki, wahai Aisyah. Tadi Jibril mau masuk kepadaku, tapi kau telah melepaskan bajumu. Jibril hormat sama Aisyah, sehingga Jibril cuma dari luar panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanadani, maka Jibril pun manggil aku. Fa akhfa minki fa ajabtuhu, dan Jibril pun diam-diam, kau tidak tahu, maka aku pun penuhi panggilan Jibril. Fa akhfaitu minki, saya pun sembunyikan pelan-pelan. Kenapa? Wa dhanantu annaki qad raqati, saya tadi kira kau sudah tidur. Fakaritu an uqidhaki, saya khawatir kau bangun, saya tidak mau bangunkan. Karena kau sudah apa? Tidur. Jadi Nabi pelan-pelan tadi karena sayang sama Aisyah. Jangan sampai dia apa? Terbangun. Wa khasyitu an tastawhishi, aku khawatir kalau aku pergi kau sendirian, kau jadi gelisah, khawatir. Jadi biarin tidur aja. Maka Jibril berkata, "Inna rabbaka ya'muruka an ta'ti ahlal baqi fatastaghfir lahum." Sungguhnya Allah memberitakan engkau untuk pergi ke Baqi dan mohon doa untuk agar Allah mengampuni mereka. Jadi ternyata Nabi pelan-pelan tadi untuk siapa? Aisyah. Jadi perhatikan Bapak dan Ibu rahmatillah subhanahu wa taala. Kita hidup dalam rumah tangga, jangan dibangun di atas kecurigaan. Ya. Kalau suami ada apa, tanya dulu. Jangan kita langsung apa? Curiga ini enggak. Kemarin saya punya teman punya kasus. Dia cerita sama saya. Ustaz, saya ini kan bisnis Ustaz. Teman saya bisnis, terkadang saya tidak langsung dengan kawan bisnis saya, tapi dengan anak buahnya, dengan sekretarisnya. Terkadang sekretarisnya perempuan, ya. Terkadang saya tawar-tawar barang, kita lewat WA, dia bilang oke, terjadi transaksi. Suatu hari saya tawar-tawaran barang sama sekretaris teman saya. Maka saya kirim barang besi yang lainnya, dia jual besi. Kemudian saya biasanya hapus, ya, khawatir istri saya baca dan yang lainnya. Suatu hari saya kirim besi, kemudian belum dijawab, saya hapus semua chattingan. Ternyata itu cewek atau sekretaris jawab, "I love it." Saya suka dengan barang itu. Musibah. Saya lupa hapus, kata dia. Yang tertulis, "I love it." Masya Allah. Akhirnya saya tidur ngobrol sama istri, malam-malam bercanda. Pagi-pagi istri ngamuk, ada apa? Saya bingung. Apa salah saya? Saya bingung. Ternyata istri saya buka-buka apa? HP saya. Akhirnya dia baca yang tidak pantas dia baca. Akhirnya dia curiga macam-macam ribut dan yang lainnya. Oleh karenanya, ya, hidup di atas dalam rumah tangga jangan dibangun dari kecurigaan. Sebagian wanita terlalu berlebihan, ya. Suaminya dicurigai terus. Kalau suaminya pulang kecepatan, "Loh Mas, kenapa pulang cepat-cepat Mas?" "Loh saya ini kangen sama kamu." "Loh, ada apa?" "Kalau pulang terlambat Mas." "Kenapa terlambat Mas?" Semuanya dicurigai. Kalau pulang tepat waktu, "Tumben Mas." terus hidup penuh dengan apa? Kecurigaan. Terus gimana mau hidup rumah tangga seperti itu? Kita saling percaya. Ada curiga kita ngomongkan, jangan kita bikin analisa sendiri. Kita sudah capek salah beranalisa dalam perpolitikan dunia ini. Jangan dalam politik rumah tangga kita juga salah beranalisa. Yang rugi kita sendiri. Maka dalam masalah kita hadapi dengan baik. Jangan hidup di atas kecurigaan. Tapi sebenarnya masih banyak, tapi ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi sebagian contoh bagaimana metode Nabi dalam menghadapi problematika rumah tangga. Jika ada problematika yang kita hadapi, jangan kita menganggap istri kita enggak solehah atau suami kita tidak soleh. Toh ini pun terjadi dalam kehidupan rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal bagaimana kita menghadapinya. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan, ini pertanyaan pertama berat banget, ya. Ustadz, apakah Ustadz berpoligami mengikuti Rasulullah SAW? Saya mencontohi Nabi ketika Nabi nikah sama Khadijah. 25 tahun Nabi tidak poligami. Saya mengikuti sunnah Nabi SAW. Kapan Nabi poligami? Setelah Khadijah meninggal apa? Dunia. Sekarang saya ikuti Nabi SAW. Antum kalau tanya Ustadz punya dalil, jangan khawatir. Jadi jawabannya, saya mengikuti sunnah Rasulullah SAW waktu Nabi nikah sama siapa? Khadijah.
Ustadz, ibu ana ingin menikah dengan seorang yang tidak baik agamanya. Apa yang harus ana lakukan, Ustadz, membiarkannya atau melarangnya? Nasihati, ya. Kita tidak bisa melarang, ya. Kita nggak tahu kebutuhan ibu kita, ya. Dia mungkin punya teman, dia ingin juga punya, ya tidak ada yang sempurna, tapi nasihati. Nasihati bahwasanya syariat menyuruh kita mencari pasangan yang baik, ya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Berusaha cari orang pasangan yang memiliki agama, kalau tidak kau akan apa? Rugi, dan yang lainnya nasihati. Kalaupun ternyata ibu ngayal untuk menikah, ya sudah. Nasihati ibu untuk bisa mengajak suaminya kepada kebaikan. Ya, tapi kalau kita melarang saya rasa tidak pantas. Yang bisa kita kasih apa? Masukan. Ada seorang akhwat janda yang selalu menawarkan dirinya kepada saya untuk menjadi istri kedua. Namun istri saya tidak setuju dan minta cerai. Kalau istri setuju pasti anti nggak tanya sama saya ini. Dan istri saya minta cerai, padahal saya ingin. Tapi saya sayang kepada istri pertama. Bagaimana sikap saya? Antum ya nasihati istri baik-baik, ya, nasihati istri baik-baik, ya. Saya nggak bisa jawab secara begini, ya. Masalah pribadi masing-masing. Kondisi laki-laki beda, kondisi jandanya bagaimana, kondisi istrinya bagaimana. Namun secara umum, kalaupun terjadi poligami maka jangan sembunyi-sembunyi. Harus dari awal jelas, terang-terangan, sebagaimana para sahabat mereka berpoligami tidak sembunyi-sembunyi. Ya, kita harus gentle hadapi kondisi. Tetapi nasihati istri. Kalau istri belum berterima, terus nasihati dia sampai dia lega atau paling tidak dia bisa turun emosinya dan yang lainnya. Kalaupun kita sudah terjadi poligami, nasihati istri kedua, bosnya kau harus banyak-banyak ngalah. Saya pernah ditelepon sama seorang wanita, Ustadz, suami saya tidak adil, Ustadz. Kamu gimana? Saya istri kedua, Ustadz. Suami saya ke istri pertamanya terus. Sudah berapa lama nikah? 2 minggu, Ustadz. Anti 2 minggu nuntut. Sabar, coba anti jadi istri pertama gimana rasanya? Oh iya, Ustadz, ya. Iya benar. Maksud saya, ya posisikan bagaimana kalau kita jadi istri kita yang pertama. Tentu kita mungkin sedih, maka kita harus pandai banyak-banyak mengalah. Kalaupun terjadi poligami, banyak-banyak mengalah kepada istri yang pertama. Bukan akhirnya kita bilang, saya harus adil, bela istri kedua, cerai sudah sana. Dan itu tidak benar seperti itu. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, waktu dia menikah sama Hajar. Sampai Sarah marah-marah, Nabi Ibrahim tidak marah sama Sarah. Dia sabar menghadapi siapa? Sarah. Padahal Sarah berniat untuk mencelakakan Hajar. Kenapa? Nabi Ibrahim tahu alaihissalam Sarah di luar dari kontrolnya. Dia seorang yang soleha, tapi tatkala cemburu, kecemburuan menutup sebagian apa? Pikirannya. Lihat Aisyah radhiyallahu taala anha, waktu cemburu sampai mecahin piring di depan para sahabat. Nabi tidak marah kepada Aisyah, bahkan Nabi kasih uzur. Kata Nabi, qarat ummukum, ibunda kalian sedang cemburu. Jadi mau saya yang mau poligami benar-benar harus belajar dengan ilmu yang baik, ya. Jangan sekedar apa? Semangat. Karena yang saya lihat lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil. Ya. Semangat. Ternyata modal tidak ada. Ternyata mental tidak ada. Jadi orang poligami bukan cuma sekedar modal duit, dia harus punya mental sebagai kepala keluarga. Ya. Dan dia harus banyak mengalah kepada istri yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, memangnya boleh bergandengan tangan di depan umum? Kalau gandeng tangan biasa aja. Jangan peluk-pelukan, gandeng tangan bawa istri hal yang biasa. Ini kembali kepada urf. Yang tidak boleh kita bermesra-mesraan yang menimbulkan syahwat orang lihat. Tidak boleh. Tapi kalau kita pegang tangan ke istri kita, saya rasa nggak ada masalah. Yang tidak boleh kalau kita peluk begini, ya itu orang semua lihat. Ya, tapi kalau kita pegang tangan istri kita nggak ada masalah. Emang ada masalah? Saya tanya sama, kalau kita pegang tangan istri kita ada masalah? Saya rasa nggak ada masalah. Ya. Hah? Oh, yang jomblo bermasalah. Kapan saya bisa gandeng katanya? Ustadz, istrinya berapa? Sudah tahu ini, lihat masa nggak bisa tahu? Seperti saya ini ya istrinya 1 jelas. Saya ketemu orang di Pekanbaru, anak muda umur berapa? Umur mungkin 23, 24. Ustadz, ini sudah poligami, Masya Allah. Saya bilang, ya akhi, ente gimana bisa poligami? Saya baca buku Ustadz, Mukjizat Poligami. Saya poligami, Masya Allah, ya sudah. Dia menjalankan ilmu yang saya miliki. Saya sudah nulis tapi saya belum berani.
Bagaimana menyikapi istri kalau lagi bertengkar selalu bilang ingin pulang ke rumah orang tuanya? Bagaimana saya mau boikot kalau istri saya malah pulang? Ya metode yang lain ada. Nah, apa istri terkadang pulang tapi baik-baik, jangan pulang saja enggak. Kamu benar-benar mau pulang. Kita baikin, enggak usah kita omel-omelin, kita ngamuk-ngamuk. Tidak menyelesaikan masalah ikhwan. Sebagian wanita memang, saya punya teman cerita. Ustaz, istri saya kalau lagi marah, dia keluar dari rumah, kabur. HP-nya dimatiin. Masya Allah. Gimana suami nggak gelisah? Ini istri saya kemana? Dia biasanya pergi ke mall yang mana? Bingung. Istrinya hilang, nggak tahu di mana. Kasihan suaminya. Istrinya bikin suaminya jengkel, bikin suaminya khawatir. Dan itu bukan cara yang benar. Ya kalau ada masalah jangan lari dari rumah. Hukumnya haram. Seorang wanita, bayangkan sudah dicerai pun, kata Allah tidak boleh keluar dari rumah. Wala yakhrujna, ya. Min buyut la yakhruj la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna. Jangan kalian suruh istri kalian keluar dari rumah kalian setelah kalian ceraikan, dan jangan juga istri kalian keluar dari rumahnya. Bayangkan wanita sudah dicerai saja dia tidak boleh keluar dari rumah suaminya, apalagi tidak dicerai. Tapi kalau istri kita misalnya pengen ke rumah orang tuanya, ingin menenangkan diri, tidak apa-apa, tapi kita baik-baik antar dia, kita yang antar, kita kasih bekal di rumah, nanti kita ketemu lagi. Tidak apa-apa. Kalau kita mau larang juga hak kita. Intinya kita ngertilah bagaimana metode yang harus kita hadapi tatkala ada masalah dengan istri kita. Demikian saja para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga pengajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Dan saya berterima kasih kepada DKM dan segala pihak yang membantu terjadinya acara ini. Semoga Allah memberikan pahala yang besar kepada mereka semua. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.